Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Bapak Muhammad Yusuf Kalla atau Pak JK, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, sepertinya sedang menjadi incaran netizen. Dan saya mendapatkan sebuah video di media sosial TokTok di mana Pak JK jejak rekamnya kembali dibongkar saat Pilpres 2014 kemarin. Dan ini diungkapkan oleh Bapak Wiranto. Waduh. Ini makin menarik aja nih dunia perpolitikan Indonesia. Dan ini kan sebenarnya imbas dari ucapan Pak JK saat beliau konferensi pers kemarin. Ya mau gimana lagi teman-teman, tahu sendiri netizen kan kalau ada yang aneh langsung dibongkar. Nah selain itu saya juga punya tayangan di mana kuasa hukum dari Pak JK sepertinya sedang kelabakan saat tampil di TV. Bahkan mungkin beliau ini, pengacara Pak JK ini, diskakmat oleh host TV karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari host. Dan ini mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan kalau saya lihat ya, kuasa hukum ini lebih condong kepada pandangan dan juga pendapat Roy Suryo. Waduh, nanti kita simak videonya. Karena terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana debat panas terjadi antara Bung Rasman Nasution dengan Ahmad Khosynuddin. Dan Rasman mengungkapkan sebuah fakta baru nih mengenai restoratif justice yang bau-baunya ada yang ingin menyusul Rismon. Benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu yang juga menjadi pertanyaan publik, Bang. Ketika dulu bersanding bersama sebagai RI 1 dan RI 2, tapi Pak JK saat itu apakah mengetahui ijazah? Oke. Iya. Makanya Pak JK bilang tadi bahwa beliau yakin Pak Jokowi punya ijazah. Oke. Asli. Soal asli dan enggak, ya beliau yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah. Asli. Nah itu nanti kan ini sedang ini saya tidak. Waduh, kena skakmat nih kuasa hukum Pak JK nih, kena skakmat nih. Tapi kalau saya nggak salah ingat ya, correct if I'm wrong. Iya. Kalau saya nggak salah ingat, Pak JK saat konferensi pers di Barreskrim Polri, saya mendengarkan beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dia yakin asli. Dan kemarin ketika beliau konferensi pers lagi, ya saya juga mendengarkan bahwa Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli. Tapi kok kuasa hukumnya ngomong begini ya? Hah? Kayaknya nih ya, kuasa hukum ini sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Roy Suryo. Kami ini memang berpasangan tahun 2009 Pak dengan Pak JK. Dan itu ketetapan pemerintah. Belum dicabut Pak. Ya. Sehingga secara adat tatkala Bapak milih Pak Jokowi, memilih Pak JK, itu harus ada acara adat. Nah hari ini sore ini Pak, kita pakai acara adat. Sederhana aja Pak, singkat dan sederhana kan begitu. Dengan ini Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah gitu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah Pak. Betul. Setuju Pak? Nah ini, aku terima mantan kamu kan begitu. Baik. Saya terima Pak Wiranto. Saya terima. Ya. Jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Karena Klien menurut saya itu hal-hal yang memang siapa yang berdalil ya dia harus membuktikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang menuduh seseorang memiliki ijazah tidak asli, ya tentu orang yang menuduh itu harus membuktikan. Sebaliknya dalam hal ini Bapak membawa hal ini dalam aduan dan laporannya, tentu ingin membuktikan bahwa Bapak dalam aduannya, dalam laporannya
bisa membuktikan nantinya. Nah, tinggal nanti siapa yang menjadi tersangka juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan, sehingga tentu mekanisme di dalam pengadilan ini menjadi suatu hal yang baik dan sesuai dengan hukum. Oke, itu tugas Mas Roy nanti harus dibuktikan. Karena Mas Roy dan sekarang dengan Dr. Tifa hanya berdua ya Mas Roy ya. Waduh. Saya ingin katakan bahwa terhadap posisi hari ini pun saya dapat informasi masih ada satu orang lagi yang sedang berupaya untuk melakukan restoratif justice. Jadi tidak ada yang namanya kami obral restoratif justice. Nggak Siapa, pernah. Bang? Pak Jokowi. Hah? Siapa yang mau RJ itu? Siapa Sebut tuh? kelas mana? Inisial. Ya, kalau boleh saya bilang, ya kan sekarang ada 2 klaster. Dari 2 klaster ini sekarang ada 5 orang, ya. Kan udah nggak susah juga kita menebaknya sebenarnya di luar Rustam Effendi. Nah itu dia, di luar Rustam Effendi kami dapat info masih ada orang yang lagi berupaya untuk ikut restoratif justice ke Pak Jokowi. Sedemikian rupa, dan kita saya garansi saya tidak pernah menawar-nawarkan. Dulu waktu Bang Egy itu beda cerita. Bang Egy itu sakit. Itulah dasar saya ke Pak Jokowi. Setelah itu mereka komunikasi, ada damai, ada respon. Nah makanya saya mengatakan kepada teman-teman ini, kalau kita berdebat jangan menyerang pribadi, tapi pada substantif pokok perkara. Kira-kira begitu. Jadi kita tidak pernah obral, bahkan Pak Jokowi menunggu agar persidangan ini dimulai supaya dapat dibuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Oke, tapi Bang Rasman mau mempersempit lagi, yang masih mau restoratif justice itu tersangka dari klaster 1 Kenapa? atau 2? Ya, jangan dipancing saya, kan gampang Jangan tuh dipancing, menebaknya itu. jangan. Kalau gitu saya tanya Jangan Bang Hozin, Bang, dipancing. katanya ada satu orang lagi yang mau salah satu mengajukan. klaster lah, kan udah gampang. Tinggal 4 orang aja kok. Salah satu yang 4 itu sekarang. Bang Hozin katanya ada satu orang lagi. Bener nggak Bang Hozin? Ini memang ada yang tergoda atau digoda jangan-jangan? Ayo Bang Udin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian dari upaya kubu Jokowi, baik menggunakan kuasa hukum, buzzer, relawan, atau terpidana yang bicara di ruang publik untuk melakukan 2 hal, yakni mengintimidasi dan mengiming-imingi. Mengintimidasi jika tidak RJ, maka akan status penjara, mengiming-imingi jika RJ, maka akan mendapatkan SP3. Dan dari kronologis beberapa yang sudah memperoleh SP3 itu kan kombinasi antara diiming-imingi dan intimidasi begitu. Dan kita tahu saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kan tidak kemudian datang tanpa pendahuluan, tetapi sudah ada relawan Jokowi atau Rejo, Rahmat dan juga Darmizal yang mendatangi Egy Sujana dan itu kemudian di follow up. Dan kombinasinya memang Egy Sujana ini pernah di penjara dan dia takut ada di penjara ada tikusnya, sehingga dia berharap bisa SP3 dan tidak lagi masuk penjara, dan akhirnya itu juga memang diperoleh SP3 oleh Egy Sujana. Ada soal alasan sakit, kemudian stadium 5 itu juga, stadium 4 itu juga kemudian terbukti tidak benar gitu. Yang kedua, yang kedua juga ada ancaman terhadap Rismon Sianipar terhadap kasus Yamaguchi-nya, sehingga harapannya dia lepas dan juga mendapatkan SP3. Kombinasi ancaman itu tidak benar juga itu. dengan Itu tidak benar itu yang mengancam. Aku lagi ngomong nih, kau tadi tidak aku potong-potong. Ya kau jangan main kau. Kita bagus-bagus saja bicara, jangan menyerang pribadi. Kau ngomong aja kau, nggak usah kau. Dengarkan aku kau. Ya kau juga diam, jangan kau. Apa yang disampaikan oleh saudara Asman terpidana ini kan tidak lepas dari upaya Siapa yang terpidana? Siapa yang terpidana? Kau itu sudah terpidana, hanya kau masih Kau nggak banding. ngerti hukum, kau bilang terpidana. Siapa terpidana? Ini yang menjadi bagian dari upaya restoratif klien justice kau pada adalah lari upaya semua udah. dari kubu Jokowi untuk menghindari Kasihan persidangan. kau. Oke, sebentar Karena dia Bang telah Rasman. keliru Bang melaporkan Hozin. Roy Suryo, dikira ketika Roy Suryo itu dilaporkan akan gentar dan meminta ampun ke kubu Jokowi. Saya kira itu pengantar. Oke, Bang Hozin. Tapi Sikat. Mas Roy Sikat, Suryo Bang juga Rasman. kemarin Sikat. membeberkan Sikat, kalau Bang ada Sudirman. yang memang dipepet oleh relawan dengan berbagai, kalau menggunakan kata Anda, iming-iming. Emang siapa aja? Apa yang katanya ditawarin umroh, ada yang dipepet-pepet. Boleh dijelasin nggak siapa aja sih? Ya, Rustam Effendi ditawari oleh Darmizal, juga Eli Daneti, kombinasi antara umroh dengan SP3. Kemudian Kurnia Triroyani juga ada upaya untuk mepet Kurnia agar mengambil opsi restoratif justice. Juga ada kuasa hukum kami juga dihubungi, tetapi karena rekan sejawat yang menghubungi kuasa hukum kami bagian dari kode etik tidak membuka namanya.
Tapi yang jelas ini adalah bagian dari konfirmasi ketakutan kubu Jokowi. Karena sebenarnya yang mengkhawatirkan kami itu kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya dan terbukti asli sepanjang persoalan ijazah yang tidak ditunjukkan, ya ini tidak ada masalah bagi kami. Justru restoratif justice itu tujuan akhirnya adalah damai dihentikan. Nah itulah yang sedang ditarget oleh kubu Jokowi. Sudah ketar-ketir di semuanya Kozinudin, ya kan? justice, sehingga tidak perlu membuktikan ijazah di pengadilan. Sementara kemarin Sebentar Bang Polda Hozin. Metro Jaya itu offset. Oke, saya tanggapi dulu soal tadi ada beberapa orang yang dipepet. Bang Rasman, tadi kata Bang Hozin ada beberapa orang loh sampai ditawarin umroh, SP3, dan dipepet-pepet. Gimana berarti? Saya tidak pernah menawarkan. Salah satu contoh minggu lalu Rustam ngaku dia bilang bercanda 20 miliar. Masa iya berhari-hari komunikasi dengan Rahman. Namanya yang datang ke rumah saya itu 2 orang. Satu namanya Arif Ihsan yang sekarang melaporkan Michael Sinaga, salah satu podcaster bagian dari Kozinudin dan kawan-kawan. Yang kedua namanya adalah Saudara Rahmat Imran. Lewat Rahmat Imran inilah komunikasi datang ke rumah saya, ditelepon, di speaker, didengar. Tindak lanjut lagi besoknya. Mereka ke rumah Abang ngapain, Bang? Itu Rustam Effendi dan dia ngaku katanya itu canda. Masa canda? Saya nggak pernah nawarkan, kenal juga enggak. Bang Rasman, tapi mereka ke rumah Bang Rasman tuh mau ngapain? Mereka ke rumah Bang Rasman mau ngapain, Bang? Iya. Jadi tadinya ada kesepakatan bahwa Saudara Rustam ini mau datang. Saya welcome saja, silakan datang. Pagi sudah komunikasi, jam 2 komunikasi, jam 4 OTW. Lalu kemudian dia bilang, Rustam kepada Rahmat Imran, ini telepon kok depan saya. Saya bawa anak potong rambut, ya kondisi bicara aja dengan Pak Rasman. Kemudian saya besoknya tampil di salah satu TV swasta. Kemudian paginya dia WA lagi, dia bilang sama Rasman, jangan sebut inisial ya, jangan nama saja, inisial. Aman. Kemudian dia tampil lagi, dia pula yang tampil salah satu podcast. Terus nyerang Pak Jokowi. Terus saya bilang, loh itu apa itu maksudnya? Nah itu katanya agar naik pasaran. Terus saya ke Kuala Lumpur. Juga komunikasi terakhir chat WA kita capture, kirim. Itu yang saya buka kemarin di salah satu program. Bang Rasman, tapi saya mau negasin dulu. Artinya maksudnya komunikasi dengan Abang, ketemu sama Abang tuh tujuannya apa? Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa? Mereka itu lewat ketemu dengan Bang Rasman. Ini ujungnya mereka pengennya apa? Lewat saya ingin bertemu dengan Pak Jokowi dan meminta uang 20 miliar. Agar ada restoratif justice dan mendapatkan SP3. Dan itu sebentar. tidak dibantah oleh Saudara Rustam Effendi. Dia sudah bicara di muka, katanya canda. Saya minta tanggapan dari Bang Hozin dulu soal ini. Bang Hozin katanya ada yang minta. Rasman ini kan nggak tahu malu, dia mengklarifikasi peristiwa yang tidak melibatkan dirinya. Saya kan tidak pernah menyampaikan dia menyerang pribadi terus ini. Yang melakukan upaya itu kan bukan dia. Jadi kok nyerang pribadi terus kawan ini? Memang tidak bernilai karena dia itu kan orang baru dalam perkara ini. Dia sebelumnya tidak pernah ada, bukan kuasa hukum Jokowi, ya elah, bukan sama kayak bagian dari Harun. Pihak lainnya, bukan juga baru juga dia nongol yang melaporkan. Jadi kuasa hukum Roy Suryo. Dia gula-gula saja yang ada di sini begitu. Jadi saya tegaskan sama bahwa apa yang terjadi hari ini mengkonfirmasi ketakutan dari Saudara Joko Widodo karena proses persidangan itu mewajibkan dirinya untuk hadir di persidangan dan membuktikan ijazahnya asli. Karena dia menuduh pihak yang meneliti dan menyimpulkan ijazah palsu itu sebagai sebuah fitnah dan pencemaran. Tetapi saya ingin mengomentari, kemarin Polda juga offset menurut saya karena sudah menyatakan ijazah itu asli berdasarkan pembuktian yang ada pada Polda. Padahal tugas penyidik itu hanya mengumpulkan bukti. Tugas pembuktian itu adalah ada pada jaksa dan tempatnya di persidangan. Sementara pertimbangan tentang bukti itu apakah terbukti atau tidak, itu adalah tugas dari hakim yang kemudian diputuskan oleh vonis pengadilan. Saya kira itu semua juga bagian dari upaya untuk menekan para pejuang ini agar bisa ikut restoratif justice dengan ancaman seolah-olah kalau tidak mengikuti kubu sebelumnya yang ikut restoratif justice akan berujung penjara. Padahal sebaliknya, justru jika terbukti bahwa ijazah itu bermasalah, maka Saudara Joko Widodo lah yang harus mempertanggungjawabkan. Bukan hanya saat ini, tetapi 2 periode memimpin Republik ini. Tentu ini ada pertanggungjawaban khusus terlepas bahwa apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, soal restoratif justice tadi, ini kan ada 3 orang yang sudah dapat restoratif justice. Kalau kita lihat adalah orang-orang yang vokal. Ada Egy Sujana, Ketua TPUA, ada Meher Lusbis, Rismon juga yang berapi-api banget tiap ngebahas KKN-nya Pak Jokowi. Bang Rasman, kalau menurut Anda ini jangan-jangan sebenarnya strategi juga dari kubu Pak Jokowi melemahkan kubu Resuro CS, benar nggak? Ya, saya mohon maaf ya, saya suaranya
Suara saya kurang jelas. Nggak kedengaran suaranya di saya, terpotong-potong. Oke, saya ulangi lagi ya Bang. Bang Rasman, ada 3 orang yang vokal dari kubunya Roy Suryo CS yang sudah dapat restoratif justice. Ketua TPUA, Egy Sujana, juga pernah menggugat ijazah Pak Jokowi 2022. Ada Damai Hari Lubis yang juga bagian dari TPUA, Rismon Sianipar yang selalu berapi-api tiap bahas KKN. Ini apakah memang strategi Pak Jokowi melemahkan kubu Roy Suryo CS dengan menyasar orang-orang yang vokal, yang dominan? Ya, kalau boleh saya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya ya, saya walaupun suara kurang jelas tapi saya bisa tangkap pesannya. Contoh ya, contoh. Kemarin mereka datang ke Polda Metro Jaya, kemudian mereka berangkat ke DPR RI mencari simpati publik. Maka saya sudah pernah ngomong salah satu TV swasta juga bahwa mereka ini ruang geraknya sudah makin sempit. Karena apa? Rismon dapat SP3. Tadi kan Rismon ini kan diolok-olok ini. Oh, nggak akan dapat SP3. Betul. Sekarang bayangan ya, Roy Suryo itu ngomong beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ijazah saudara Rismon itu adalah palsu. Bayangin ya, ada orang konteks hukum nggak ngerti hukum. Seperti Kosidin bilang, saya terpidana, saya masih duduk di sini, ya, belum inkrah. Maka saya bilang, kalau begini model pengacara, rame-rame nanti akan ke penjara. Jadi masalah siapa yang paling vokal dan tidak vokal sekarang, bagi kami klaster 1 dan klaster 2 yang 5 yang tersisa, kalau mereka mau RJ silakan, tidak juga, tidak sedikit pun. Saya baru kontak dengan ajudan Pak Jokowi sampai tadi pagi, bahwa Pak Jokowi mendorong agar secepatnya dilakukan P21 oleh jaksa. Bukan pemerintah jaksa, mendesak, kami juga mendesak agar supaya disidangkan, dan disitulah akan dibuka ijazah. Jangankan ijazah S1, tapi SD, SMP, SMA, dan Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Clear. Okay. Jadi tidak ada di sini yang kami kejar siapa yang vokal, siapa yang tidak vokal. Bagi kami semua sama. Karena itulah yang saya katakan bahwa jangan karena perilaku kita, tindakan kita, dengan bicara yang terlalu pintar segala macam, seperti ayam yang bertelur satu tapi seperti ribut sekampung. Saya hanya mau kasih tahu, filosofi hukum tidak begitu, ada giumnya. Bahwa pembuktian itu ada di pengadilan, dan Pak Jokowi tidak pernah ragu untuk itu. Siapa yang vokal, siapa yang tidak vokal. Lihat aja, saya kok nggak pernah tuh lihat Tifa sekarang gabung-gabung sama mereka nih. Tifa sendiri, ya, kemudian Kurnia sendiri. Nggak pernah saya lihat gabung-gabung lagi sekarang. Kenapa? Karena yang namanya sekarang Rismon, dia sudah terbebas. Dan Rismon akan menyerang balik bagaimana mereka selama ini dalam melakukan tindakan yang kami duga kuat memfitnah dan mencemarkan nama baik Bapak Joko Widodo. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya nih ya, kalau saya lihat gerak-gerik dari kuasa hukum dari Pak JK ini, dia itu lebih condong dan percaya kepada Roy Suryo. Bisa kita track ke belakang ya kan, ketika sebelum ataupun pas di awal-awal kasus dugaan pencemaran nama baik Pak JK ini muncul ke publik, Roy Suryo ini kan langsung menuduh Cokro sebagai akun, sebagai channel yang pertama kali menyebarkan video potongan ceramah dari Pak JK. Padahal kalau kita telisik lebih lanjut ya, ceramah Pak JK ini potongannya pertama kali diupload di media sosial TokTok, kemudian Cokro ngambil dari TokTok. Tapi kok bisa-bisanya sih Roy Suryo mengatakan yang memviralkan itu Cokro? Waduh. Dan atas analisis itulah mungkin ya kuasa hukum Pak JK dan juga Pak JK percaya bahwa Cokro yang memviralkan. Padahal ada akun di TokTok yang duluan mengupload. Disinilah bentuk ketidaktahuan Roy Suryo sebagai orang yang ngaku-ngaku pakar selama ini. Dan ya saya bisa bilang setelah mendengarkan omongan-omongan dia di media sosial, di YouTube, di TV, saya sekarang bisa menyimpulkan kalau memang orang ini bukan ahli teman-teman, bukan pakar sama sekali. Karena dia tidak paham mengenai apa ya istilahnya ya, waktu pertama kali video itu diupload, dia nggak paham teman-teman. Siapa yang pertama kali ngupload, siapa yang pertama kali memviralkan. Kami di YouTube ini kan hanya mengambil source atau bahan yang ada di media sosial, kemudian mereaction, mengomentari, dan itu juga lah yang dilakukan oleh Cokro beberapa waktu yang lalu mengenai potongan ceramah Pak JK. Dan ini yang mereka tidak pahami teman-teman. Kemudian tadi
Wah, ini kesalahan fatal sih dari kuasa hukum Pak JK. Padahal Pak JK sendiri yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dia yakin asli. 2 kali loh Pak JK ngomong kayak gitu, ya kan? Saat di Barreskrim dan juga saat konferensi pers. Tapi kok kuasa hukumnya tidak meyakini itu? Kuasa hukumnya berkata lain gitu. Tapi apakah saya salah? Ya coba kalian komen di bawah ya. Tapi seingat saya gitu, Pak JK ngomong 2 kali loh bahwa dia yakin ijazah Pak Jokowi asli, makanya Pak Jokowi tunjukkan saja. Nah, seperti itulah konteks omongan Pak JK. Dan mengenai Razman Khozinuddin, memang Razman kalau ketemu Khozinuddin memang agak panas ya. Sama kayak Andi Aswan ketemu Roy Suryo, memang agak panas teman-teman. Agak-agak memicu urat leher itu muncul gitu ya kan. Tapi apapun itu, Bang Razman juga tadi mengungkapkan bahwa ada satu lagi orang yang mau minta RJ. Dan mungkin video ini sampai di sini dulu teman-teman ya. Sekarang kondisinya lagi hujan deras. Takutnya audionya juga audio hujannya ini masuk, jadi nggak kedengeran suara saya. Jadi saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.